Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saatnya Bapa kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami. Kiranya Engkau membimbing kami dari mula sampai akhir supaya kami mengerti akan pelajaran yang akan kami pelajari Bapa. Inilah doa kami Bapa dalam putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Jumat 13 Juni 2025 berjudul Pendalaman. Kita sudah masuk ke dalam pendalaman. Kita dapat membaca tulisan Ellen G. White, Raja Israel yang pertama, halaman 243 dan 244 dalam Alfa dan Omega jilid 2. Setan akan membangkitkan kemarahan terhadap sekelompok kecil orang-orang yang tidak mau menerima adat, kebiasaan, dan tradisi-tradisi populer. Orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan mempunyai nama yang besar akan bersatu dengan orang-orang yang tidak menurut hukum dan keji untuk mengambil keputusan terhadap umat Allah. Orang-orang kaya yang pintar, yang terpelajar akan bersatu untuk membungkus mereka dengan memandang hina kepada mereka. Para raja-raja, pendeta, dan anggota-anggota gereja akan bersongkongkol melawan mereka dengan suara dan pena oleh kesombongan, ancaman, dan penghinaan. Mereka akan berusaha menghancurkan iman mereka dengan kesaksian-kesaksian palsu dan amarah yang menjadi-jadi. Manusia akan menggerakkan kemarahan banyak orang dengan tidak memiliki, demikianlah firman kitab suci. Untuk melawan orang-orang yang mempertahankan hari Sabat Alkitab, mereka akan menjalankan peraturan-peraturan yang menindas untuk mengganti kekurangan, untuk memperoleh kepopuleran dan perlindungan para pembuat undang-undang, akan menyerah kepada tuntutan undang-undang hari Minggu. Tetapi mereka yang takut akan Allah tidak dapat menerima suatu lembaga yang merusak peraturan yang tertuang dalam 10 hukum itu. Pada pertempuran ini akan dipertarungkan perjuangan besar. Dalam peperangan antara yang benar dan yang salah, dan kita tidak akan dibiarkan bimbang dalam hal ini. Sekarang sebagaimana pada zaman Esther dan Mordekai, Tuhan akan mempertahankan kebenarannya dan umatnya. Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 4 halaman 202. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. 1. Menurut Anda mengapa Tuhan mengizinkan umatnya melewati masa-masa sulit? Apakah tujuan dari mengizinkannya? 2. Bagaimanakah seorang percaya mempersiapkan dirinya untuk menghadapi setiap kesulitan potensial yang mungkin datang dengan kesetiaan kepada Kristus? Gimana Anda menemukan harapan di tengah situasi sulit? Menurut Anda, mengapakah kita cenderung memikirkan hal-hal yang lebih sulit dari nubuatan dan membiarkannya menutupi gambaran yang lebih besar yang memberikan kabar baik? Yang keempat, seorang teman mendatangi Anda setelah membaca kitab Wahyu dan mengaku bahwa dia menganggapnya menakutkan. Pendekatan apakah yang Anda gunakan untuk membantunya memahami dengan lebih jelas dan menemukan ketenangan pikiran? Yang kelima, seorang berkata, saya tidak yakin bahwa Tuhan mengasihi saya atau menginginkan saya. Jika Anda tahu apa yang telah saya lakukan, Anda akan mengerti mengapa. Tanggapan apakah yang akan Anda berikan? Bagaimanakah kisah Ruth dan Esther menginformasikan penjelasan Anda? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami sudah selesai mendengarkan pelajaran sekolah Sabat-Mu untuk minggu ini. Kiranya pelajaran sekolah Sabat minggu ini dapat terus membimbing kami untuk mempelajari pelajaran selanjutnya dan agar diri kami menjadi lebih baik dan lebih dekat kepada-Mu ya Bapa. Kiranya berkat-Mu bersama kami ya Bapa dan Roh Kudus membimbing kami dalam setiap jalan kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.